Jumpa kembali pada pembelajaran Matematika kelas 11, materi statistika pertemuan ke-1. Kali ini kita akan belajar mengenal tentang statistika. Aplikasi statistika sering digunakan banyak orang dalam kegiatan nyata sehari-hari. Pemerintah melalui Biro Pusat Statistik atau BPS telah beberapa kali mengadakan sensus penduduk, ekonomi maupun pertanian. Berdasarkan hasil sensus tersebut, kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kependudukan, lapangan kerja, keluarga berencana, pendidikan, sosial, dan lain-lainnya dapat ditetapkan. Contoh di atas menunjukkan pentingnya cara-cara pengumpulan, mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data. Bayangkan jika tidak ada ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan data tersebut. Alangkah sulitnya mengambil keputusan maupun kebijakan yang terkait dengan penduduk, lapangan kerja, pendidikan, bantuan sosial, ataupun RAPBN. Maka dari itu, mari kita mulai mengenal tentang statistika. Oke. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah tentang pengertian dan kegunaan statistika, data statistika, metode pengumpulan data, macam-macam data, dan syarat data yang baik. Kita mulai dari pengertian dan kegunaan statistika. Pengertian dari statistika dibedakan ada dua, statistik dan statistika. Statistik itu adalah ringkasan data yang diperoleh dari hasil pengolahan sekumpulan data. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan, menganalisis data, menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram, menguji hipotesa yang berdasarkan pada hasil pengolahan data, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan pembahasannya, statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif atau deduktif dan statistika inferensial atau induktif. Statistika deskriptif atau deduktif adalah statistika yang membahas mengenai pengumpulan data sampai dengan analisa data yang paling sederhana. Sedangkan statistika inferensial atau induktif adalah statistika yang membahas mengenai pengumpulan data sampai dengan pengambilan keputusan secara logis dan rasional. Berikutnya adalah kegunaan statistika. Ada 4 kegunaan statistika. Yang pertama adalah menentukan sampel dan mencatat data sesuai dengan objek yang diteliti. Yang kedua adalah menganalisa dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang telah terkumpul. Yang ketiga adalah menjelaskan hubungan antar variabel, dan yang keempat adalah melakukan ramalan atau perkiraan untuk masa yang akan datang. Kemudian, data statistika. Kita mengenal datum. Apa itu datum? Datum adalah catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu percobaan. Datum dapat berupa bilangan, lambang, sifat, atau keadaan terhadap objek yang telah diteliti. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum-datum. Kemudian apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah seluruh objek yang ingin diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diteliti. Untuk memperoleh kesimpulan yang mendekati benar dari sebuah populasi, maka sampel yang diambil harus representatif atau dapat mewakili populasi tersebut. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Ada 2 metode pengumpulan data. Yang pertama adalah metode sensus. Metode sensus adalah metode pengumpulan data dengan cara meneliti objek satu persatu.
Sedangkan metode sampling adalah metode pengumpulan data dengan cara meneliti sebagian objek yang dapat mewakili. Adapun metode sampling dibagi atas 5 cara, yaitu wawancara yaitu bertanya kepada objek yang diteliti secara langsung. Yang kedua adalah angket atau kuesioner, yaitu menyebarkan lembaran pertanyaan kepada objek yang diteliti untuk mengisinya. Yang ketiga adalah observasi, yaitu mengamati atau melihat secara seksama objek yang telah diteliti. Kemudian yang keempat adalah koleksi, yaitu mengambil data dari media cetak ataupun media elektronik. Yang kelima adalah peninjauan literatur, yaitu meninjau atau mengambil data yang telah dicatat atau dilaporkan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah macam-macam data. Macam-macam data berdasarkan sebarannya dibedakan menjadi 3, yaitu data tunggal adalah data yang memiliki sebaran tunggal atau berdiri sendiri. Data berbobot adalah data tunggal yang memiliki frekuensi lebih dari 1. Dan yang terakhir adalah data kelompok, yaitu data yang memiliki sebaran tidak teratur dengan interval yang sama. Kemudian, berdasarkan cara memperolehnya, data dibedakan menjadi 2, yaitu data primer, yaitu adalah data yang diperoleh langsung dari objek dan diolah sendiri. Contohnya ingin mencari data lama belajar siswa SMK dengan cara bertanya langsung kepada siswa dengan memberikan kuesioner. Yang berikutnya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang telah dicatat atau dilaporkan oleh instansi atau peneliti lain. Contohnya data dari koran, dari Badan Pusat Statistik, PLN, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya data dibedakan menjadi 2 macam, yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan sifat, keadaan, ataupun karakter dari suatu objek. Contohnya misalkan, data mengenai jenis pekerjaan, jenis kelamin, hobi, minat siswa SMK, atau jenis ekstrakurikuler, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang menunjukkan jumlah atau ukuran suatu objek. Data kuantitatif biasanya berupa angka. Data kuantitatif dibagi menjadi 2, yaitu data diskrit atau cacah dan data kontinu atau ukuran. Data diskrit atau data cacah adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Contoh, misalkan mencari jumlah warga produktif di suatu kelurahan, ada 300 orang misalkan. Sedangkan data kontinu atau data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur atau menimbang. Contohnya, volume produksi susu tiap hari ada 1 liter misalkan. Jadi datanya diperoleh dengan cara mengukur. Yang berikutnya yaitu syarat data yang baik. Nah, data dikatakan data yang baik jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah objektif. Data harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah up to date. Data harus berkembang dari waktu ke waktu dan sesuai zamannya. Yang ketiga adalah relevan. Data harus berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Yang keempat adalah reliabilitas. Jadi data harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah representatif. Data harus mewakili objek yang diteliti.